Pemirsa, banyak sekali permasalahan atau isu yang sebetulnya bisa dieksplor dari sebuah negara besar seperti Indonesia. Dan biasanya eksplorasi ini bisa dilakukan melalui film dokumenter. Tapi sayangnya popularitas dari film dokumenter ini tidak begitu baik ya di Indonesia. Kenapa itu? Rita Lara. Iya, sebenarnya banyak yang mencoba untuk bikin film dokumenter di Indonesia ya. Hanya memang exposure-nya tidak besar, begitu ya. Banyak masyarakat yang belum begitu memahami film dokumenter itu. Dulu film dokumenter berpikir masyarakat hanya suatu penyuluhan seperti itu. Tapi sekarang kan film dokumenter berkembang menjadi sesuatu yang menarik. Seperti kita lihat di tayangan Eagle Award Metro TV kan menarik kan? Iya, betul sekali. Nah, Prita di sini juga merupakan salah satu yang sangat involved sekali di Eagle Award dan juga sering sekali membuat film-film dokumenter. Tapi ada juga yang lebih keren lagi di sini deh, Marisa. Ini dia. Nah, ya hari ini kita juga menghadirkan pemirsa salah satu film documentary maker, yaitu Mustafa Davis. Dia ini membuat film dokumenter di California, tentunya di Amerika Serikat, dan juga ditemani di sini sudah ada Aaron Swartz yang merupakan asisten atase kebudayaan dari US Embassy. Welcome. Nah, ini nanti kita akan melakukan wawancara dengan bahasa Inggris, tapi kita akan translate begitu ya, ya. Nah, mungkin I would like to ask Mustafa first. What is it like making documentary in your country? Because in Indonesia, it's obviously very unpopular, and you barely see documentaries being shown in the cinema. What about in the U.S.? We still experience something similar to that, but with film directors like Michael Moore and Morgan Spurlock coming out with films like Fahrenheit 9/11 and Bowling for Columbine and Super Size Me, they put documentary film back into the cinema. It was in the cinema in the 50s and the 70s, and then it kind of disappeared for a while, and now it's coming back in. But we still, similar to Indonesia, experience similar difficulty because it's not as popular, it's not as entertainment based. Really? It's not as entertainment based as it is for narrative films. But that's changing now that documentary is kind of getting more into storytelling as opposed to journalism, what people kind of more associate it with. Oke, jadi ternyata di Amerika Serikat pun juga popularitasnya tidak begitu besar, tapi itu tentunya berubah begitu pemirsa dengan berjalannya waktu, dengan adanya dokumenter seperti Fahrenheit 9/11 dari Michael Moore. Kemudian ada banyak sekali, karena Michael Moore ini biasanya membuat banyak sekali film dokumenter, dan itu pun juga sudah mulai ditayangkan gitu di bioskop. Nah, ini mulai berubah begitu. So, what do you think about what's the impact of a good documentary, do you think? You mean like socially? Yeah, socially. You know, there's a debate amongst filmmakers of whether or not film can actually make a difference, or films can actually make a change. And I don't necessarily think that they can, but I think that they can inspire people, and then those people can go on and make changes themselves. And so, you know, most of my films are like social issues. I just did a film that's called The Warm Heart of Africa. It's about the HIV/AIDS orphans of Malawi. And I've only screened it in a few places. We just finished the film, and the response has been great. You know, I didn't do the film screenings as fundraisers, but people, as a result of watching the film, they ended up donating and asking us to send money to the orphans just after seeing the film itself. Right. Kalau Mr. Aaron pernah bahasa Indonesia, oke kan? Supaya pemirsa tidak usah terjemahkan lagi ya. Pernah nonton dokumenter film Indonesia? Film Indonesia ya, memang saya pernah nonton film dokumenter Indonesia, dan ya saya kira ada cukup banyak director di Indonesia yang berbakat sekali dan bisa ya. Saya mau menjelaskan sedikit bahwa kami dari Kedutaan Besar Amerika yang undang Mustafa Davis ke Indonesia untuk berkeliling dan berbagi pengalaman dia ya. Dan kami juga pernah kirim beberapa director Indonesia ke Amerika Serikat juga ya. Oh ya? Wah, nanti cerita lebih lanjut ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pariwara berikut ini.
momen saya di tempat pemakaman emang tergantung kondisi kami melakukan bergabung di kita. Kamu sudah nggak berhasil, masa ini nggak berhasil? Itu tadi merupakan cuplikan dari film dokumenter Stan van der Sterren. Ini merupakan hasil karya dari seorang sineas Belanda, Leonard Rethel Hendrik. Dan ini sudah masuk ke nominasi Oscar atau lolos dari nominasi Oscar. Tapi kita juga ingin menyoroti begini ya Prita, karena selama ini kan tampaknya topiknya itu di Indonesia, tapi yang membuat orang luar begitu kan. Nah ini padahal sebetulnya apakah bisa gitu sineas-sineas kita itu dari lokal membuat film dengan kualitas yang baik gitu, karena banyak sekali isu-isu di Indonesia yang sebetulnya sangat menarik untuk dijadikan dokumenter. Bisa banget Marisa, karena sebenarnya banyak sineas kita yang menang di ajang-ajang festival film internasional untuk dokumenter, itu banyak sekali yang menang begitu. Tapi memang tidak ada exposure. Dan lagi memang juga di bioskop-bioskop Indonesia itu tidak menayangkan begitu film dokumenter karena mungkin peminatnya segmented begitu ya. Jadi ya kita tidak tahu bahwa kita punya keunggulan itu sebenarnya. Nah ini dia nih, ternyata kita punya keunggulan, cuman sebetulnya exposure-nya kurang begitu. Dan mungkin hanya untuk segmen-segmen tertentu saja. Ini ngomong-ngomong tentang segmen, I would like to ask you about you know, the style of Indonesian documentaries and foreign documentaries. What makes foreign documentaries work, and what's the difference between the two? So I've only seen a few Indonesian documentaries, but I've seen that they follow more of the format of journalism than they do actual storytelling. And so I make the distinction all the time that I'm not a journalist, I'm a storyteller. And so, documentary, I think you could follow it more as an art than you could as just kind of reporting. And so I think that's what I've seen here in Southeast Asia, is that a lot of the storytelling or the documentaries that they're producing are more journalism, where it's just kind of like an expose, here's a topic and these are the issues, and it's more informational. Whereas a lot of the films that you see coming from America and from Europe, they're stories, like they follow people, or even if they're about topics, they're still following a story. The trajectory of a three-act structure, a beginning, a middle, and an end. Sometimes when documentary filmmakers start, they'll shoot an interview, and then they'll just cut some footage, some B-roll, or some cutaways to match what the person's saying, right? And that's not necessarily storytelling, that's informational. And so documentaries that are winning at the Oscars and that they're winning at film festivals, they almost always have a very important story that they're telling. Right, jadi kunci dari biasanya kemenangan sebuah film dokumenter itu yang mungkin kita juga bisa belajar begitu ya. Perbedaan antara dokumenter yang mungkin dibuat oleh tadi yang pembuat Van der Sterren itu dengan dokumenter Indonesia. Biasanya dokumenter Indonesia itu lebih fokus kepada topiknya, bukan fokus kepada storytellingnya atau karakter yang berada di sana. Jadi kunci dari film dokumenter yang baik itu sebetulnya adalah storytelling, di mana ada awal, tengah, dan juga akhir dari suatu cerita. Jadi seperti film, dan itu tentunya mungkin lebih menjual juga bagi para dari masyarakat begitu. Iya, dan ada kesempatan juga loh bagi Anda yang ingin serius membuat atau belajar membuat film dokumenter ini, akan beri ini ya workshop ya. Di mana saja nanti akan ada workshop? Hari ini ada workshop di IKJ jam 2, dan besok di Kina Forum juga jam 2. Dia akan tayangkan 2 film dia, salah satu Ding Tai, yang lain Wayward Son. Dan Dinta ini tentang komunitas hip hop Muslim di Amerika Serikat. Benar. Oke, apakah ini terbuka untuk publik, Aaron? Terbuka untuk publik. Kalau misalnya ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai workshop ini, apakah ada website tertentu? Bisa hubungi Kedutaan Besar Amerika dan atau langsung IKJ dan Kina Forum. Langsung ke IKJ. Hari ini Amerika atau IKJ ya, bisa lihat ya. Oke. Ayo dong coba datangnya karena di Indonesia itu banyak sekali topik-topik mengenai hal ini. Dan have you tried Indonesian coffee? I haven't yet. This is the first time you came here, right? Right. You must try our coffees. Yes, that's Coffee's great here. Ini kopinya apa ini? Pak Barista, Toraja dan? Dan ini Sumatra, Toraja dan Sumatra. So you get to taste 2 times of Indonesian coffee. Please do. Dan kita akan jeda pariwara sejenak. Kita kemudian nanti akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Film Show. Thank you so much. Obviously, if someone said Islam or hip hop, I would take hip hop and run with Islam, because that's what's going to take me to the next life, inshallah.